itu ada yang katanya 80% sebenarnya secara psikologi sudah baik ketika dia ketemu dengan dokter. Sih saya 5 kata kunci supaya yang pengen bergabung di sini dilirik nih gitu, CV-nya dilirik atau mungkin surat lamarannya dilirik gitu. Kira-kira apa? Halo sahabat Bunda, kembali lagi ke Bunda Podcast. Sekarang kita ada di program Ngacir, ngobrol asik, cengar-cengir. Sore ini ada bintang tamu atau narasumber kita lah ya, yang luar biasa banget. Karena beliau ini punya title yang cukup banyak gitu ya. Dia tidak hanya sebagai dokter, tapi beliau ini juga sebagai Hospital Director di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. Dan bukan hanya itu aja, ada satu lagi, beliau ini juga Direktur untuk MNQ di Bunda Corporate. Selamat sore Dr. Amir Hamigu ya dok ya? Iya, selamat sore Mbak Fel, apa kabar? Baik, dokter gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Oke, dok, title-nya banyak banget dok, nggak pusing dok? Enggak lah, harus disyukurin aja. Ya itu amanah ya, dan kesempatan juga untuk ya mengaplikasikan ilmu, terus belajar gitu ya. Enjoy pokoknya Mbak Fel. Enjoy aja ya dok ya. Tapi jujur-jujuran nih dok nih, lebih happy mana sih sebenarnya? Waktu ketemu pasien langsung, periksa dan seterusnya ya sebagai praktisi lah ya, atau berada di manajemen? Masing-masing punya kesan tersendiri ya. Dulu waktu lulus sebagai dokter, kerja sebagai dokter umum ya, baik di klinik, puskesmas, pernah juga di rumah sakit. Kepuasannya adalah ketika kita bisa membantu ya pasien diobati dan pasien bisa sembuh ya. Tapi dengan pekerjaan sekarang sebagai manajemen mungkin adalah passion saya juga ya, karena dari muda saya juga senang berorganisasi ya. Jadi bagaimana menerima tantangan, mengembangkan organisasi dalam hal ini adalah rumah sakit adalah hal yang juga asik ya, karena bisa berinteraksi dengan banyak orang gitu. Nah emang kan nggak mungkin sendirian ya dok ya, untuk ngurusin organisasi sebesar ini gitu, pasti banyak banget. Boleh ceritain nggak sih dok, kalau di rumah sakit nih, mungkin di skupnya sebagai hospital director dulu kali ya dok ya, gambaran timnya tuh seperti apa sih dok, gitu, sekompleks apa sih untuk tim di rumah sakit? Iya, jadi rumah sakit itu merupakan sebuah organisasi ya, bahkan sekarang menjadi industri yang padat karya. Jadi timnya banyak, komprehensif ya, dan dari berbagai disiplin dan latar belakang, di mana semua ini harus bisa bekerja sama ya, membangun satu tujuan yang kita sebut dengan menyediakan pelayanan yang memenuhi tata kelola baik secara klinis maupun administratif. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita mampu mengajak semua individu tadi ya menjadi satu harmoni sehingga rumah sakit bisa memberikan sebuah pelayanan yang terbaik gitu Mbak Fel. Nah tadi kan ada timnya, berarti kalau kita lihat ada dua ini dok ya, yang administratif sama yang klinis ya dok ya? Betul. Nah kalau yang dokter alami nih gitu, lebih susah manage yang mana nih? Yang administratif atau yang klinis? Ya mungkin karena klinis merupakan role ya, core-nya, dan merupakan ya bisa dibilang roh dari sebuah rumah sakit, jadi lebih banyak bersentuhan dengan teman-teman yang dari bidang pelayanan klinis ya. Jadi kalau dibilang sulit, mungkin tepatnya adalah challenge, karena bagaimana mereka harus ada di rumah sakit 24 jam dengan motivasi yang tinggi dan juga bisa memiliki komitmen ya. Sementara kalau teman-teman yang non medis itu sama seperti kerja daripada karyawan-karyawan lain yang punya waktu hanya tertentu, misalnya dari 8 to 5 ya, sehingga mereka mengerjakan hal yang sifatnya supporting dan membantu. Jadi ya masing-masing tentu punya karakteristik, masing-masing juga harus dilakukan pendekatan ya dengan caranya masing-masing gitu loh Mbak Fel. Berarti dok ada apa ya, kualifikasi kali ya, kualifikasi tertentu nggak sih gitu untuk menjadi tim medis gitu di sebuah rumah sakit?
dengan pekerjaannya yang ya mungkin kalau saya kan tanya administratif gitu ya dok ya, 85 gitu yang benar-benar kantoran lah. Kalau ini kan banyak aspek ya, nggak hanya dari sisi skill gitu. Nah apa nih dok kriterianya? Ya, kalau kriteria ya tergantung kompetensi atau kebutuhan akan posisi yang kita cari ya untuk dipenuhi. Jadi kalau bicara aspek medis ada dua, yang terbesar adalah dokter, kemudian keperawatan ya. Nah kalau ditanya khususnya di manajemen, tentu ada kompetensi-kompetensi yang memiliki ya kemampuan leadership, bagaimana mempunyai komunikasi, dan juga ya mungkin sedikit negotiation skill ya, yang merupakan kompetensi yang diharapkan bisa membangun komunikasi dan menjalin hubungan interaksi dengan semua yang ada di rumah sakit. Nggak cuma sesama karyawan, dengan dokter, tapi juga dengan pasien, dengan keluarga pasien, bahkan pihak ketiga seperti insurance ini juga menjadi apa ya, ya customer ya, menjadi relation bagi rumah sakit. Jadi tentu dibutuhkan kompetensi-kompetensi khusus yang harus ada pada kandidat tersebut, Mbak Fel. Oke, berarti intinya walaupun dia mengerjakan hal yang sifatnya lebih ke ranah medis, tapi skill sampingannya ini juga nggak boleh ketinggalan ya dok ya, Betul negosiasi apa segala macam ya dok ya. Betul. Oke, karena memang ternyata tim medis ini tidak hanya bekerja untuk pasien, tapi juga dengan mitra begitu ya dok ya. Betul. Oke. Kalau kita lihat bahwa rumah sakit ini kan juga banyak hubungan eksternal ya terkait dengan sistem pembiayaannya, misalnya tadi saya katakan bahwa insurans atau pihak penjaminan JKN, bahkan dengan regulatori ya seperti Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan. Nah ini diharapkan bahwa yang bekerja di rumah sakit dalam hal ini adalah manajemen harus mampu membangun sebuah sebuah komunikasi ya atau impresi yang baik dengan pihak-pihak tadi gitu. Oke, nah karena bekerjanya ini dalam tim yang besar ya dok ya, saya bisa katakan besar gitu, kemudian juga backgroundnya juga beragam, yang administratif lah, kemudian yang medis. Nah strateginya gimana sih dok supaya lingkungan kerjanya tetap guyup gitu, tetap nyaman lah gitu buat yang penting bagaimana menjaga kekompakan ya, itu yang penting. Kalau sudah kompak dan mempunyai tujuan yang sama ya di sebuah organisasi itu lebih mudah digerakkan gitu. Nah saya sendiri kebetulan melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan ya. Saya pikir sederhana lah. Organisasi termasuk rumah sakit itu merupakan refleksi dari sebuah rumah tangga sepertinya ya. Jadi di dalamnya ada banyak orang, banyak peran, tapi ya harus dijadikan satu ya, bersinergi. Jadi ya saya membangun dengan pendekatan dengan cara yang pertama tentu mereka harus tahu tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah mengerjakan job deskripsinya gitu, tupoksinya. Jadi kemudian buat saya yang paling penting adalah bagaimana teman-teman ini bisa membangun sebuah komitmen bekerja di atas landasan kejujuran ya. Karena ya katakan bahwa attitude ini menjadi hal yang paling penting sebenarnya. Kalau masalah skill atau kompetensi lain kita bisa upgrade dengan banyak hal, antara lain memberikan pelatihan dan sebagainya. Tapi kalau dasarnya adalah komitmen dan attitude ini biasanya nggak terlalu bagus, maka sulit juga ya membentuk orang-orang dengan kepribadian seperti ini gitu. Nah, beberapa hal yang dilakukan di rumah sakit kami ya, di RSBJ itu kita membuat forum-forum untuk bisa berkumpul bersama-sama ya. Jadi ada kegiatan yang kita sebut seperti Obama, itu olahraga bersama yang kita lakukan tiap hari Jumat. Zumba atau badminton gitu ya. Saya nggak diajak dok. Saya boleh nih Mbak Fel, justru kita tunggu nih untuk memperkuat timnya. Ya. Kemudian 3 bulan sekali ada kegiatan potluck, itu makan siang bersama. Nah ini semua ini sumber dananya justru datang dari teman-teman sendiri. Jadi filosofinya adalah saya sampaikan kepada mereka, udah kalau keluar makan siang pada saat gajian gitu ya, biasanya makan sendiri beli satu, sekali-sekali belinya lebih lah gitu ya, supaya nanti kembali tuh share ke temennya, ajak makan bareng-bareng karena dibawain. Nah ini kemudian direspon positif sehingga kita bisa 3 bulan sekali duduk ya bareng-bareng sharing makan dan kita bisa cerita apapun gitu. Nah nggak terbatas sampai situ, kadang-kadang kita juga perlu memberikan rekognisi ya, semacam
reward kepada teman-teman. Jadi saya challenge kalau kita bisa bekerja baik, kemudian tiap bulan kita bisa memiliki performance yang baik. Kita juga punya program nobar ya, nonton bareng. Jadi satu studio bioskop kita booking, terus kita ramai-ramai datang ke sana dan kita bisa sedikit ya bahasanya healing ya di sela-sela kesibukan kerja. Jadi, nah pendekatan-pendekatan ini menurut saya cukup efektif karena akhirnya timbul ya sense of belonging terhadap pekerjaannya dan kepada organisasi ya, Bapak seperti itu. Saya pikir seserius itu loh dok, kerja di rumah sakit. Saya nggak pikir Iya loh dok juga. kira-kira. Ternyata ada nonton bareng ya dok ya. Betul, Oh iya. luar biasa Iya. sekali, ada potluck dan lain-lain. Berarti dok, Betul. pernah nggak dokter dengar nih dari karyawan gitu ya, sok-sok dokter Amir nih galak nggak sih dok? Saya malah lebih sering marah jadinya sebenarnya ya. Tapi marah yang diterjemahkan sebagai apa ya warning lah ya, peringatan kepada teman-teman sebagai sebuah statement korektif ya. Karena saya selalu sampaikan pada mereka bahwa kita di rumah sakit itu adalah proses pembelajaran setiap waktu. Jadi bagian daripada improvement itu ya diterjemahkan dengan memberikan koreksi. Nah, tapi saya melihat bahwa justru teman-teman merasa itu nggak dimarahin gitu, walaupun nadanya mungkin tinggi ya. Jadi mereka merasa bahwa oh oke, saya justru dapat feedback, dapat masukan apa yang harus dilakukan dan apa yang mungkin salah ya dilakukan, sehingga mereka membangun komitmen dan motivasi lagi gitu. Oke, marah tapi sayang ya dok ya. Iya, betul. Marahnya marah baik nih. Iya, betul. Nah dok, yang namanya kepemimpinan kan nggak bisa dibangun dalam waktu satu malam bisa memimpin gitu ya dok ya. Nah, Dokter punya panutan nggak sih, atau siapa yang pernah jadi role modelnya dokter Amir, atau mungkin gaya kepemimpinan apa sih yang sebenarnya pengen dokter coba terapin nih? iya, kalau bicara teori kepemimpinan segala macam itu kan di ilmu manajemen udah tinggal searching aja dan tinggal baca ya. Tapi kalau yang mempengaruhi diri saya secara pribadi itu sebenarnya almarhum ayah saya ya. Jadi kita bersaudara 5, tapi saya melihat bahwa ayah saya itu bisa treat kami yang dengan beragam karakter itu akhirnya bisa melihat ya bahwa oh tujuannya seperti ini. Nah, khususnya saya pribadi melihat bahwa kebetulan saya laki-laki sendiri ya di dalam 5 bersaudara itu. Ayah selalu sangat konstan dan punya komitmen bahwa kalau yang beliau sampaikan itu dijalankan, biasanya nggak kita minta pun diberikan gitu. Apresiasi kadang-kadang hal yang sederhana gitu. Dia tahu kita lagi kepengen ini terus dibawakan. Tapi sebaliknya hal-hal yang disampaikan terus kemudian nggak dikerjakan gitu ya. Itu beliau akan dengan sangat tegas dan ya bisa dibilang mungkin marah ya, memberikan sebuah hukuman yang membuat kita itu akhirnya jera gitu bahwa oh memang kita harusnya melakukan ini gitu. Kalau kita lakukan ini kemudian mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi dan ada satu poin dari hal tersebut ya, dari pola didik itu saya lihat bahwa konsistensi yang tadi saya bilang. Jadi ayah saya tuh nggak capek gitu ya, bahwa memberitahu itu nggak cukup sekali 2 kali ternyata. Jadi itu kenapa saya pun di antara teman-teman harus hadir setiap saat, misalnya di morning report gitu ya, untuk ya mungkin kadang-kadang mendengarkan apa yang menjadi diskusi mereka, memberikan arahan, karena ternyata perlu gitu Bapak, secara konsisten, secara kontinu tuh kita ada di antara teman-teman gitu. Nah itu yang saya rasakan dan menjadi ya mungkin bisa dibilang cara pendekatan leadershipnya yang akhirnya saya pakai gitu ya. Oke. Nah dok, sebenarnya kan kalau di rumah sakit kita tuh bicara tidak hanya hubungan antar karyawan ya dok ya, tapi justru juga dengan pasien. Betul. Karena kan kita layanan gitu ya, hospitality gitu. Nah, gimana caranya sih dok menginfluence teman-teman gitu ya, siapapun gitu, tidak harus yang langsung berhadapan dengan pasien, tapi mungkin yang justru tidak berhadapan langsung tapi berimpact nih, berdampak buat pasien. Gimana caranya supaya mereka ini tetap bisa menjaga hubungan baik dengan pasien? Iya, sebenarnya filosofinya sederhana ya, bahwa harus ditanamkan pada diri setiap orang yang ada di rumah sakit bahwa pasien datang ke rumah sakit itu kondisinya berbeda. Ya, artinya pasti mereka punya keluhan dan membutuhkan pertolongan. Nah, bagaimana menumbuhkan empati itu yang penting. Caranya adalah selalu
memikirkan atau menempatkan pasien itu adalah kita atau keluarga kita. Nah, jadi menjadi gampang kan. Bagaimana kita ingin diperlakukan, akhirnya itu yang harus diberikan juga pada pasien kita. Jadi sekarang pun kalau kita lihat bahwa bagaimana teori-teori di manajemen kesehatan berbicara tentang patient center care, bagaimana pelayanan itu sekarang tidak bersifat individualistik tapi menjadi holistik pendekatannya, bahwa semua yang terlibat di dalam menangani pasien itu harus benar-benar memberikan perhatian yang sama. Apa yang menjadi basic need dari pasien itu harus diberikan gitu. Nah, itu membantu sebenarnya proses penyembuhan. Mungkin Mbak Feli pernah dengar ya teori bahwa orang sakit itu ada yang katanya 80% sebenarnya secara psikologis sudah baik ketika dia ketemu dengan dokternya, ketemu perawat yang ramah, datang di environment rumah sakit yang menyenangkan gitu. Nah, ini sangat-sangat membantu penyembuhan terutama dari aspek psikologisnya. Mungkin kalau pemberian obat ya atau tindakan operatif adalah sebuah treatment, tapi proses setelah itu penyembuhan dan membangkitkan semangat dari pasien dan rasa percayanya itu yang penting, dan ini diperankan oleh orang yang ada di rumah sakit tentunya gitu. Semenyenangkan itu Dok lingkungan kerjanya di sini. Dokter menyenangkan, makanya saya ada di rumah sakit beberapa tahun. Dokter berapa tahun ya Dok ya Jadi kebetulan saya memang di healthcare itu kurang lebih mungkin sudah sekitar 23 tahun. 23 tahun. Tapi saya pernah juga selain tadi ya di puskesmas, pelayanan di klinik, di rumah sakit, saya juga pernah di industri farmasi dulu. Sebelum kemudian saya pindah ke manajemen rumah sakit ya. Jadi kurang lebih 23 tahun itu banyak proses pembelajarannya sih gitu. Kalau di sini Dok, di timnya Dokter Amir gitu ya, sebunda raya ini lagi, se-RSU ini yang paling lama berapa? Baru Mbak Fel, sebenarnya saya bergabung itu pada saat pandemik ya, di 1 Juli di 2021. Ya. Nah, kalau timnya paling lama berapa lama Dok? Tim di saya sini? Itu ada yang masa kerjanya sudah sampai 18 tahun, hampir 20 tahun ya. Itu perawat-perawat yang senior itu yang punya dedikasi dan semangat yang luar biasa ya. Dari mengikuti perjalanan dari RSIA yang kemudian pada pengembangannya ada RSU, kemudian mereka pindah ke sini dan sampai saat ini mereka masih punya motivasi yang bagus banget, masih caring to patient ya. Dan harusnya itu yang jadi contoh ya untuk belajar ya sebenarnya. Iya, karena kan kalau kita lihat kan anak muda sekarang banyak yang mungkin setahun, 2 tahun baru juga diangkat tetap, terus udah gitu ya Dok ya. Udah lompat lagi gitu. Tapi di sini awet-awet ya Dok ya. Alhamdulillah ya. Karena memang tantangan industri saya pikir gitu ya. Jadi orang punya objektifnya masing-masing sebenarnya. Tapi Bunda mampu memberikan environment yang baik ya. Mungkin itu salah satu faktor di mana teman-teman jadi cukup berbetah-betah gitu. Ada pengembangan training atau semacamnya nggak sih Dok buat karyawan tuh? Iya, jadi kalau kita lihat bahwa unit sangat disupport oleh human capital kita ya. Untuk membuat program-program tidak saja dalam arti pengembangan kompetensi secara hard skill, tapi soft skill. Kita juga banyak program-program training motivasi ya, kemudian banyak event-event yang di-create. Misalnya di hari ulang tahun BHMAS ya, adanya kompetisi-kompetisi yang melibatkan para staf karyawan, penyaluran bakat. Saya pikir ini hal-hal yang sangat positif ya untuk membangun tadi environment yang sehat dan ya menumbuhkan ini rasa kebersamaan ya, saya pikir itu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Dok. Spill dong Dok, ya kan gitu ya. Anak-anak udah minta di spill gitu kan, bocorin. Saya, ya. Boleh juga nih Dok. Hobi nyanyi ya Dok ya? Enggak. Masa sih? Saya penikmat aja sih. Penikmat ya Dok ya. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya, nanti saya coba ulik kayak gini. Tapi satu pertanyaan, jangan dong Dok. Satu pertanyaan terakhir nih Dok ya. Spill Dok. Kasih saya 5 kata kunci supaya yang pengen bergabung di sini dilirik nih gitu, CV-nya dilirik atau mungkin surat lamarannya dilirik gitu. Kira-kira apa aja nih Dok yang menurut dokter gitu ya, sebagai user, mungkin tidak langsung user secara langsung, tapi apa sih 5 poin penting? Positive attitude, punya komitmen, punya passion, bekerja profesional,
Kemudian ya mungkin enjoy ya, dibawa happy, menjadi teamwork yang baik ya. Oke. Jadi 5 that's itu ya all. dok ya? Iya. Oke. Menarik banget dok ngobrol sama dokter hari ini, tapi saya rasanya pengen undang dokter lagi di episode selanjutnya. Nanti saya pengen ngobrolin yang tadi tuh dok, hobinya Oke. dokter apa. Oh, gitu. Jangan-jangan suaranya keren ya sama Ngulik Bunda ya? ya. Nanti Ngulik. kita coba ya undang dokter Amir lagi. Boleh. Terima kasih banyak dokter Sama-sama Amir. Mbak Feli. Sama-sama. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Sahabat Baik. Bunda, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.